Assalamualaikum, selamat datang di channel English Zone. Nah, sahabat pembelajar dimanapun kalian berada, kali ini kita akan membahas materi kedua untuk mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 10 pada kurikulum Merdeka. Materinya adalah recontext. Lanjut ke tujuan pembelajaran mempelajari materi recontext. Tujuannya adalah setelah mempelajari modul ini, peserta didik mampu memahami ciri dan struktur teks recount. Yang kedua, mengidentifikasi penggunaan past tense dalam recontext. Dan yang terakhir, menulis recontext sederhana tentang pengalaman mengikuti atau menonton event olahraga. Apa yang dimaksud dengan teks recount atau recontext? Recontext adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman atau kejadian di masa lalu secara berurutan. Sedangkan tujuan atau fungsi sosialnya adalah yang pertama, menceritakan pengalaman, dan yang kedua, memberi informasi atau hiburan kepada pembaca. Nah, sekarang kita akan belajar tentang susunan secara umum atau general structure of the context. Di sini ada bagian, tiga bagian penting. Yang pertama adalah orientation. Orientation memberikan informasi awal siapa, di mana, dan kapan. Kemudian yang kedua adalah events. Events adalah menceritakan peristiwa utama secara kronologis. Dan yang terakhir, reorientation. Menutup cerita dengan komentar pribadi atau kesimpulan. Language feature. Ini adalah ciri-ciri kebahasaan di konteks. Yang pertama, menggunakan past tense. Nah, simple past tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sudah berlalu dan menggunakan kata kerja bentuk kedua. Contohnya played, won, when, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua menggunakan connectors atau penghubung. Di antaranya adalah first, yang pertama, then, kemudian after that, setelah itu, finally, akhirnya. Dan yang berikutnya banyak menggunakan kata kerja aksi atau disebut dengan verb ya, action verb. Contohnya adalah run, kicked, scored. Kemudian yang terakhir memakai adverb of time and place, memakai kata keterangan waktu dan tempat. Contohnya, yesterday, last week itu adalah contoh dari keterangan waktu. Sedangkan contoh dari keterangan tempat, at the stadium, in the park, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah latihan-latihan. Latihan yang pertama, ini latihannya di dalam kurung itu kalian tinggal merubah ke dalam bentuk past tense. Jadi kata kerja bentuk kedua ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Kalian bisa merubahnya sesuai dengan kata kerja yang ada di dalam kurung tersebut. Kemudian yang bagian B ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks yang sudah diberikan. Nah, latihan berikutnya ini adalah latihan membuat recontext, yaitu 20 sampai 30 kalimat tentang pengalaman kalian menonton atau mengikuti event olahraga, misalnya futsal competition, badminton match, kelas sport day, atau yang lainnya. Nah, ini yang berikutnya, ini contoh ya, contoh recontext yang berupa tentang pengalaman ya, pengalaman mengikuti salah satu kompetisi yaitu football match. Dan ini di paragraf pertama itu adalah orientasinya. Yang paragraf kedua ini adalah events.
peristiwa-peristiwanya atau kejadian-kejadiannya. Kemudian yang terakhir adalah reorientation. Ini adalah bagian penutupnya. Ini adalah beberapa contoh kosakata penting yang biasa kalian temukan ya di event-event olahraga. Yang pertama adalah championship, artinya kejuaraan. Oponen itu artinya lawan. Goalkeeper adalah penjaga gawang. Supporter itu adalah pendukung. Penalti, tendangan hukuman. Unforgettable artinya adalah tak terlupakan. Demikianlah materi tentang rekonteks. Semoga sahabat pembelajar bahasa Inggris lebih mudah ya memahami materi ini, dan semoga eh, sahabat pembelajar bahasa Inggris juga lebih mudah untuk mempraktekannya, karena biasanya setelah mempelajari materi ini kalian biasanya ditugaskan untuk menceritakan pengalaman kalian saat mengikuti event-event olahraga atau saat kalian menonton pertandingan olahraga dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, eh, jika kalian suka dengan video-video pembelajaran di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe bagi yang belum subscribe, serta tekan tombol notifikasinya supaya tidak tertinggal video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.